Shalom KKS yang berbahagia. Kita memasuki kitab Ulangan 1 dan 2 yang mengisahkan bagaimana Musa menceritakan ulang perjalanan bangsa Israel yang sebenarnya merupakan perjalanan hidup kita juga. Semakin banyak pemberontakan dan ketidaktaatan, semakin kita berputar-putar di padang gurun, seperti berjalan dalam labirin yang tidak ada pintu keluar dan solusi, karena hati yang pahit, bersungut-sungut, dan marah. KKS, segera selesaikan dosa apapun yang menjadi ganjalan, agar kita segera memperoleh anugerah dan pemulihan. Ini berlaku baik bagi pemimpin maupun umat yang dipimpin. Peristiwa air di Meriba yang membuat Musa marah mengakibatkan ia tidak melihat tanah perjanjian dan Tuhan membawa Musa meninggal lebih dulu sebelum masuk ke tanah perjanjian. Namun Musa tetap selamat karena kelembutan hatinya. Ulangan 1 ayat 17-18, 25-27, 29-32, dan 37-38. Dalam mengadili, jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian: negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan Ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Pada pasal yang kedua, dikisahkan pada akhirnya bangsa Israel mencapai tanah perjanjian dan mengikuti arahan Tuhan. Bahkan ketika mereka bertemu dengan bangsa asing, mereka mendapatkan perintah Tuhan langsung, apakah harus didiamkan atau harus diperangi. Mereka tidak asal berperang, tetapi menantikan petunjuk Tuhan. Kepada bangsa Esau, mereka tidak memeranginya, karena Esau adalah saudara Israel. Tetapi kepada bangsa-bangsa yang tidak mengizinkan mereka lewat, mereka memeranginya atas titah Tuhan. KKS, hidup kita itu sebuah perjalanan. Ada yang mencapai usia 70-80, bahkan ada yang di usia 50 tahun sudah selesai sampai Firdaus. Ada banyak musim yang kita lewati, masa-masa di mana Tuhan mendidik kita
karena kekerasan hati kita dan karena kita membangun tembok-tembok kebenaran diri sendiri, sehingga kita mengalami padang gurun yang sangat lama, yakni kehidupan yang penuh duka dan air mata, seolah-olah Tuhan jauh dan tidak mendengar doa kita. Pada waktu tertentu, ketika kita menyadari harus kembali kepada Tuhan, itulah musim pentahiran, pembasuhan dosa, pelepasan dari ikatan-ikatan dosa, dan masuk ke dalam kehidupan yang mulai tenang, namun belum mengalami keindahan, karena baru memulai proses mati terhadap kedagingan dan mulai berjalan di dalam roh. Musim berikutnya, kita mulai menikmati indahnya berjalan bersama Tuhan, bukan sekedar pengalaman-pengalaman rohani dengan mendapatkan penglihatan surga, namun ada hasil nyata, yaitu kehidupan yang mengalami progres. Ciri-cirinya adalah bertumbuh makin maju, setiap tahun berubah dan makin berbuah. Jika di tahun sebelumnya, tahun lalu masih banyak bergumul dalam mengalami pergumulan soal keuangan, maka di tahun yang baru sudah tidak perlu bergumul. Di tahun sebelumnya mengalami cekcok suami istri, maka di tahun ini sudah mengalami damai sejahtera dalam hubungan suami istri. Kehidupan keluarga menjadi berdampak positif saat mau mendengarkan arahan Roh Kudus dan firman, dan mulai mengalami janji-janji Tuhan karena terhubung dengan Bapa. Ulangan 2 ayat 4-5. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir, mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Ulangan 2 ayat 25, 31-33. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas, tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Dari sini kita belajar, kehidupan kita adalah sebuah perjalanan dengan progres tanpa henti saat kita berjalan bersama Tuhan dan mendengar dan melakukan ketetapan-ketetapannya. Amin.